itu kan penyakit yang namanya attention deficit. Jadi dia itu dalam memperhatikan sesuatu itu nggak bisa lama, sebentar harus pindah lagi. Jadi biasanya kita berkonsentrasi kan lama, tunggu sampai satu bab itu habis. Ini enggak, sebelumnya sudah terpotong gitu atensinya, perhatiannya terpotong, dan karena itu dia berpindah lagi untuk mempersoalkan hal yang berbeda. Jadi kalau kita bicara itu tiba-tiba belum selesai sudah pindah. Untuk gejalanya sendiri Bu, Bagaimana? gejala atau ciri-ciri? Ya. Ciri-cirinya itu perhatian, namanya attention deficit, perhatiannya yang berkurang. Kurang fokus seperti itu. Kurang fokus, dan ini bisa ada dua, bisa kurang fokus dan dia akhirnya pindah-pindah, atau bisa kurang fokus dan dia diam terus. Penyebabnya sendiri itu dari apa sih, Dok? Biasanya penyebabnya dari kecil udah begitu. Tinggal bagaimana dia bisa dilatih supaya tetap berfokus pada suatu masalah. Jadi mestinya dari kecil juga dilatih juga. Tapi kalau kecil tidak terdeteksi, ya mungkin besar baru dilatih. Oke, Bu, itu kan dia juga bisa dibilang pernah ngomong konsumsi obat penenang juga, bisa dibilang penenang untuk meredakan sampai dia turunin berat badannya turun. Pak. Ya sekarang konsumsi itu tujuannya apa? Jadi pada attention deficit yang hyperaktif itu juga bisa diobati dengan stimulans. Apakah ini yang diberikan? Atau dia memang mau mengurangi berat badan? Kadang-kadang suatu obat bisa berakibat pada sesuatu tujuan, tapi juga di samping itu mempunyai efek samping mengurangi berat badan, itu juga bisa kan. Jadi apakah memang dulunya waktu terlalu parah dia diberikan obat, kemudian akhirnya dia tetap memakai, itu yang kita tidak tahu. Tapi kemungkinan ya dia tetap pakai sekalian menurunkan berat badan. Bu, tapi untuk penyakit mental ADHD ini Fuji kan sempat bilang kalau dia terkena kan sekitar divonis itu 2 tahun, sekitar 2021. Tapi tadi Ibu sampaikan bisa terlihat sejak dini gitu ya Bu. Jadi sebetulnya suatu penyakit, apalagi penyakit mental, kan belum tentu terlihatnya pada saat sudah parah. Terkadang sudah ada bibitnya, sudah ada penyakitnya, tapi penyakitnya tidak jelas. Dan pada ADHD itu seringkali pada masalah dia masih kecil. Penyakit tadi ini akan berbahaya nggak sih ke depannya? Sebetulnya kalau sekedar sampai seperti itu nggak terlalu berbahaya, tapi bahayanya kan kalau perhatian kita kurang, bisa karirnya kan juga terpengaruh, kehidupan pernikahannya juga bisa terpengaruh kalau suaminya nantinya tidak mengerti. Tapi kan ini marak juga ya Bu untuk sakit mental di kalangan selebriti sendiri, misalkan seperti kayak bipolar pun, itu sama atau beda sih? Apa sih yang membedakan? Jadi kalau bipolar itu lebih masalah perasaan, emosi. Kalau ini lebih masalah perhatian. Gejalanya mirip-mirip, tapi kalau bipolar itu kan ada masa sedihnya. Kalau ini lebih sekarang ADHD lebih parah, atau nanti di kemudian hari lebih mereda. Jadi kelihatan seperti fluktuasi juga, padahal tetap saja sama. Berarti pihak keluarga harus memberikan perhatian lebih agar Sebetulnya bukan perhatian lebih, tapi harus membawa anak itu untuk lebih membiasakan untuk berfokus. Jadi kalau dia pindah, kembalikanlah ke apa yang dikatakan sebelumnya. Sama seperti misalnya kita, tapi bukan dalam hal penyakit ya. Kita misalnya berbicara, lupa, ya tinggal diingatkan, tadi ini. Biasanya menyerang di usia berapa sih Bu? Itu bisa dari kecil, bisa mulai dari kecil, kemudian bisa bertambah parah, atau tidak bertambah parah, atau membaik. Kan semuanya tergantung juga pada lingkungan. Kalau lingkungan mengajarkan
untuk lebih berfokus, ya akhirnya bisa terlatih untuk berfokus dan penyakitnya otomatis mereda. Kemarin juga Fuji kan sempat cerita nih, jika dia konsumsi gula berlebih, dia menjadi aktif katanya. Benar nggak? Ya, karena ini kan hubungannya lebih ke otak ya. Jadi kalau memang berlebih mungkin saja. Bu, tapi kalau misalkan ini masih bisa disembuhkan kan Bu? Artinya nggak dalam jangka waktu panjang berkelanjutan penyakit ini atau sakit mental ini? Jadi ini tetap suatu penyakit mental, bisa disembuhkan. Tinggal apakah dia berobat atau tidak, dan apakah sabar menghadapi proses penyembuhannya. Nah, kalau untuk terkait dengan sakit mental yang dialami, maaf nih Bu, di luaran sana kan juga banyak ya kayak Korea kasus bullying, sehingga mentalnya ini bisa disamaratakan juga nggak sih Bu penyebab? Dan kasus-kasus begini kan macam-macam penyebabnya. Ada karena ini memang dihubungkan dengan penyakit mental, ada yang dihubungkan dengan kejahatan orang, ada yang dihubungkan dengan tujuan tertentu yang disamarkan. Jadi penyebabnya itu macam-macam. Kalau untuk bipolar sendiri yang banyak dialami oleh artis-artis lain seperti Marshanda, tingkatan sama ADHD ini berbanding? Tingkatannya, jadi maksudnya Skalanya, beratnya itu tergantung pada beratnya penyakit. Tapi beda yang khas adalah bahwa kalau bipolar sekali-sekali terjadi depresi. Kalau ini ya atensi atau perhatiannya bisa tetap cukup lama untuk taraf dia, dan pada suatu saat bisa saja kurang perhatian. Berarti tetap mengkonsumsi obat keduanya, si bipolar dan sakit mental ADHD ini? Ya, kalau mau tetap bisa dengan obat, mengurangi dengan obat, bukan teratasi dengan obat. Tapi kan kebanyakan kan mereka katanya lebih tenang ketika mengkonsumsi obat yang disarankan gitu. Ya, itu bisa mengurangi, karena itu tetap bisa mengurangi. Untuk mengatasinya sendiri ada nggak dok? Itu harus dikombinasikan. Jadi Tetap ada karena terapinya juga nggak sih Bu? karena dia penyakit mental pada umumnya itu bukan hanya dengan obat. Kalau yang banyak obat terpengaruh itu pada penyakit jiwa namanya psikosis, tapi itu pun baiknya dikombinasikan dengan pengobatan mental. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.